Ini ada 4, silakan teman-teman lihat nanti. Dan kalau lupa boleh berangkat dari definisi kovarian tadi dan silakan diturunkan sendiri dari sifat-sifat ekspektasi. Kemudian ada yang disebut dengan korelasi. Secara matematis, korelasi itu didefinisikan sebagai rasio antara kovarians terhadap hasil kali simpangan baku kedua peubah acak. Nah, dituliskan rho itu sama dengan kovarian dari X, Y dibagi dengan akar dari variansi X kali variansi Y. Kalau kita pecah ini jadi akar var X, akar var Y, itu kan jadi simpangan baku ya tadi, simpangan baku X kali simpangan baku Y. Nah, rho ini punya batasan nilai pasti di antara min 1 sampai 1. Kalau misalnya nilainya itu di luar ini, berarti kemungkinan besar kita ada kesalahan pada saat proses penghitungan. Nah, tidak dibutuhkan hubungan sebab akibat untuk menjelaskan arti dari koefisien korelasi rho. Oke, hubungan sebab akibat itu maksudnya gimana? Itu nanti akan lebih jelas di dalam regresi sebenarnya. Nanti di semester 3 akan ada yang namanya regresi, tapi itu dasarnya juga dari StatMat. Nanti juga akan rho ini akan kita pakai untuk memilih model yang terbaik. Oh ya, minta tolong diingatkan untuk teman-temannya itu yang mau join pakai email UB ya, biar saya nggak bolak-balik ke Chrome. Oke. Tadi itu iya, hubungan sebab akibat itu misalnya adalah kalau apa ya? Hubungan antara naiknya pendapatan apa ya gimana ya nulisnya? Perubahan aja deh. Perubahan pendapatan terhadap perubahan pengeluaran. Kira-kira yang mempengaruhi mana? Pasti kenaikan pendapatan mempengaruhi kenaikan pengeluaran. Ya kan nggak mungkin kenaikan pengeluaran jadi mempengaruhi penghasilan kita gitu kan logikanya. Nah, ini maka ada yang disebut dengan koefisien MPC ya. MPC ya di ekonomi mikro. Kemudian nanti ini akan diulang lagi di ekonometrika. Oh ya, MPC, marginal propensity to consume namanya. Oke, jadi ini nanti keduanya ini akan dihubungkan dengan MPC. Atau yang lebih ekstrim lagi contohnya adalah pengaruh antara dosis pupuk terhadap tinggi tanaman. Nah, kan ini pasti dosis pupuk yang mempengaruhi tinggi tanaman, bukan tinggi tanaman yang mempengaruhi uh, dosis pupuk. Nah, hubungan semacam ini tidak perlu dijelaskan di dalam koefisien korelasi. Tapi ya, jadi misalnya apa contohnya apa dong yang tidak perlu hubungan semacam ini? Misalnya hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Nah, itu kan sulit dinyatakan mana yang mempengaruhi. Tinggi badan mempengaruhi berat badan atau berat badan mempengaruhi tinggi badan. Nah, itu biasanya diukur keterkaitannya itu dengan koefisien korelasi. Oke. Terus bagaimana kita menginterpretasikan koefisien korelasi itu? Oke, jadi koefisien korelasi yang negatif itu berarti kalau ini adalah X, ini adalah Y. Negatif itu kira-kira gambarnya begini. Jika peubah acak Y itu naik, peubah acak X itu malah turun. Jadi hubungannya itu yang satu naik, satunya malah turun. Nah, sebenarnya tidak harus linear ya, bisa saja misalnya kuadratik atau bagaimana gitu, tapi pokoknya dia turun. Hubungannya berkebalikan. Nah, kalau yang positif itu dia malah kebalikannya. Dua-duanya sama-sama naik atau kalau yang kuadratik berarti gambarnya kira-kira begini ya. Jadi kalau uh, negatif itu artinya dia yang satu naik, yang satu turun. Kalau yang positif itu yang satu naik, yang satunya juga naik. Nah, semakin besar harga mutlak dari row ini itu artinya hubungannya lebih erat, semakin erat. Jadi kalau min 1 berarti secara sempurna pada saat X naik, Y-nya juga naik. Nah, demikian juga untuk yang min 1. Jadi hubungannya lebih erat gitu. Oke, apakah ada yang bertanyakan tentang korelasi? Silakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja. Kemudian ini sebenarnya review ya. Kemarin teman-teman sudah dapat di statistika dasar dan probabilitas ada tentang peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian A pada syarat B itu kan sebenarnya peluang A iris B dibagi peluang B. Atau ini berdasarkan teorema Bayes, ini sebenarnya bentuk sederhana dari teorema Bayes ya. Teorema Bayes itu kan bisa dijabarkan jadi lebih panjang lagi. Peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A dibagi dengan peluang B. Ini ada namanya ya. Yang ini disebut dengan peluang prior. Terus yang ini namanya peluang posterior. Terus yang ini namanya likelihood.
likelihood itu kemungkinan ya. Kemudian ini konstanta abnormalan. Kenapa disebut sebagai konstanta abnormalan? Nanti kalau teman-teman masuk dalam uh, estimator bias atau Bayesian estimator itu nanti ini akan seolah-olah diabaikan. Kenapa boleh diabaikan? Karena ini tuh hanya sebuah konstanta yang mengakibatkan uh, fungsi bersyarat ini sebagai FKP yang valid. Kayak kemarin itu loh yang kita cari apa ya namanya? Misalnya cari K gitu, cari K biar dia menjadi FKP yang valid. Nah, itu kan sebenarnya boleh seolah-olah diabaikan untuk cari estimator nanti. Itu pakai tapi bukan sama dengan lagi. Jadi pakai lambang gini itu dibacanya proportional to. Nanti akan teman-teman pelajari di StatMat 2. Oke, ada yang disebut dengan fungsi kepadatan peluang bersyarat atau FKP bersyarat pada kasus diskrit. Sebenarnya berangkat dari bentuk sederhana dari sebaran teorema Bayes tadi, maka probabilitas X bersyarat Y pada realisasi X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan Y kecil itu adalah probabilitas dari X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan Y kecil. Syarat sebenarnya pada saya ulang, saya ralat yang tadi. Probabilitas X besar sama dengan X kecil pada Y besar sama dengan Y kecil. Nah, itu kan kalau berangkat dari definisi sebaran Bayes, teorema Bayes tadi, itu bisa kita konstruksi menjadi bentuk yang ini. Irisannya kan berarti X sama dengan X, Y-nya bernilai di Y kecil dibagi syaratnya tadi. Nah, atau secara ringkasnya boleh kita nyatakan sebagai seperti ini. Px, Y dibagi, ini marginal ya, peluang marginal Y pada Y kecil. Nah, tentu saja peluang marginalnya lebih besar dari 0. Kenapa? Kalau 0 kan ini malah jadi secara asimptotik menuju tak hingga. Tapi kalau dia negatif ya nggak boleh. Karena ini kan peluang ya, peluang nggak boleh negatif ya. Oke. Ini kurang ya, seharusnya ada yang continue juga. Yang continue sebenarnya identik ya dengan yang tadi, yang discrete. Cuma, bentar, saya giniin dulu. Oke, kalau dia yang continue, f x pada, bentar ini salah. Notasinya mestinya x kecil. Fx kecil pada y kecil, artinya poba acak x bernilai x kecil, poba acak y bernilai y kecil. Nah, ini kan kalau sebenarnya identik dengan bentuk yang di sini, itu akan menjadi fx, y. Saya salah lagi nulisnya. Ini mesti f kecil, huruf kecil. Y kecil dibagi dengan fungsi marginal dari syaratnya. Kalau ini ditukar, ya tinggal kita tukar saja ini. Fx, y kan sama saja dengan fy, x ya. Terus ini tinggal kita ubah saja. Kalau syaratnya jadi x, ini jadi fungsi marginal x di x kecil. Oke, ini sebenarnya review saja ya teman-teman, sudah dapat di bagian statistika dasar dan probabilitas. Kemudian ada juga ekspektasi bersyarat. Ekspektasi bersyarat x pada realisasi y besar sama dengan y kecil itu adalah integral, kalau dia kontinu ya. Kalau dia kontinu itu integral dari x dikali sebaran bersyaratnya. Jadi kalau yang mau kita cari itu ekspektasi dari X pada syarat bla bla bla, itu nanti yang kita ekspektasikan adalah dikenakan pengali yang diekspektasikan. Kemudian dikali dengan fungsi yang dimaksudkan di sini, fungsi bersyarat yang dimaksudkan di sini, berarti Fx pada syarat Y. Itu untuk yang kontinu. Untuk yang discrete sebenarnya identik ya, hanya saja integralnya kita ganti jadi X saja. Integralnya kita ganti jadi jumlahan atau sigma. Oke, terus sama saja sebenarnya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman dari ekspektasi bersyarat dan FKP bersyarat? Silakan. Oke, kalau nanti tiba-tiba ada yang dilupakan atau gimana kurang paham, langsung saja diinterupsi. Oke, kemudian ekspektasi bersyarat lagi itu ingat kembali tadi ini ya, dari sebenarnya berangkat dari teorema Bayes. Artinya adalah kalau kita kalikan ini ke sini, kita peroleh hasil yang ada di sini. Sebenarnya perkalian biasa. Nah, berlaku pula bentuk yang ada di sini. Ekspektasi dari X itu sama dengan ekspektasi dari X pada syarat Y sama dengan Y kecil. Oke. Tapi pada dasarnya itu yang lebih sering kita gunakan itu untuk menghitung ekspektasi X itu ya langsung diintegralin. Cuma nanti dalam teori resiko memang ini akan dipakai bentuk yang seperti ini.
Oke, kemudian ada variansi bersyarat, identik dengan ekspektasi bersyarat tadi dan identik juga dengan definisi variansi pada umumnya. Kalau kita cari variansi Y pada syarat X sama dengan X kecil, itu ekspektasi dari Y kuadrat pada syarat yang tetap dikurang ekspektasi dari Y pada syarat yang tetap, ini kita kuadratkan. Sebenarnya hampir sama dengan variansi biasa ya. Kalau variansi biasa kan itu jadi ekspektasi dari Y kuadrat dikurang kuadrat dari ekspektasi Y ya. Gini ya. Ini kalau variansi tanpa syarat ya, maksudnya tanpa syarat gimana? Maksudnya variansi biasa ya. Variansi dari Y itu kan ekspektasi dari Y kuadrat dikurang kuadrat dari ekspektasi Y. Oke, itu untuk variansi bersyarat. Kemudian ini ada soal. Sebelum ke soal, teman-teman ada yang mau ditanyakan dari materinya? Silakan. Oke, belum ada yang mau ditanyakan? Kalau gitu kita lanjut ke soalnya saja. Oke, soalnya kerugian badai tahunan X dan Y di dua wilayah berbeda saling independen. Ini tadi sinonimnya saling bebas stokastik ya. Dan masing-masing berdistribusi uniform pada interval 0,8. Tentukan kovarian dari ini salah ya, mestinya ini X dan Y. X dan Y diberikan X tambah Y kecil 8. Kalau semisal kita tertarik untuk kovarian dari X dan X itu tadi kan enggak. Kalau tadi kan dinyatakan X itu berdistribusi uniform pada 0,8. Benar nggak? Bentar. Iya, 0,8. BTW ini selang kurung siku ya, selang tutup. Oke, terus kalau kita mau cari kovarian dari X terhadap X kan sebenarnya sama saja dengan variansi dari ini seharusnya huruf kecil ya. Variansi dari X. Nah, variansi dari X itu karena X berdistribusi uniform itu kan B min A kuadrat kuadrat 12-nya di sini per 12. Jadi kalau ini B min A berarti 8 dikurang 0, 8 saja. 8 kuadrat 64. 64 per 12. Ini berapa? Ini dibagi 4 sisa 3. Ini dibagi 4 sisa 16 ya. 16 per 3. Itu kalau kita cari kovarian X terhadap X tadi. Nah ini kalau kita cari kovarian X dan Y. Pertama, bentar. Ini kovarian bersyarat sih sebenarnya. Kovarian X dan Y pada syarat X tambah Y lebih kecil dari 8. Oke, pertama kita gambarkan dulu daerah yang dimaksud. Kan tadi syaratnya itu X tambah Y lebih kecil dari 8. Kalau ini adalah garis X tambah Y sama dengan 8 atau Y sama dengan 8 min X, maka yang dimaksud di dalam syaratnya itu adalah daerah yang di sini sebenarnya. Daerah yang lebih kecil. Oke. Ini sebenarnya segitiga yang menghubungkan titik-titik ini ya. Titik-titik di sini, dan di sini. Luasnya berapa? Kalau mau pakai pendekatan integral boleh-boleh saja. Tapi gampangnya kan sebenarnya kita langsung saja alas kali tinggi bagi 2. 8 kali 8 bagi 2, 32. Maka PDF-nya itu adalah 1 dibagi luasannya, yaitu 1 per 32. Oke, dari grafik itu dapat dihitung covariance dari X dan Y. Tapi yang pertama kita harus cari dulu, karena tadi kan itu harus kita dapatkan ekspektasi dari XY dikurangi ekspektasi dari X ekspektasi dari Y ya. Sekalipun sebenarnya di sini nanti pakai syarat ya. Tapi pada dasarnya kan syaratnya sudah di cover di sini nanti di batas-batasnya. Oke, ekspektasi dari XY itu nanti akan kita lihat di belakang ya. Kemudian ekspektasi dari X itu di sini. Sama dengan ekspektasi dari Y. Kenapa sama? Nanti kan kalau ekspektasi dari Y ini berubah jadi Y, tapi batasnya ini terhadap Y jadi sebenarnya sama saja ya. Tapi nanti nanti kita integralin saja sekali lagi. Kita cari ekspektasi dari Y. Karena ini sebenarnya ekspektasi dari X ya. Karena di sini itu dipakai pengali X bla bla bla. Ini sudah teman-teman dapat di Matdes 2 ya. Ini hasilnya 8 per 3. Oke, untuk membuktikan bahwa ini sama, itu boleh kita integralkan saja. Coba. Bentar. Ini tadi ekspektasi dari Y yang mau kita cari. Ekspektasi dari Y. Gini ya, berarti integral lipat 2
dy dx misalnya. Terhadap y itu batasnya dari berapa? Terhadap y, gampangnya dari sini saja ya. Terhadap y-nya itu dari sini ya. Y-nya itu dari 0 sampai garis y sama dengan 8 min x. Berarti dari 0 sampai 8 min x. Terus untuk x-nya itu batas-batasnya dari 0 sampai 8. Ini kan teman-teman sudah dapat ya bagaimana mengirisnya. Ini kan sudah ada ya di Matdas 2, integral lipat kan. Yang kalau kita mau hitung volume atau apa gitu. Oke. Terhadap x berarti dari 0 sampai 8. Teman-teman nggak ada masalah ya dengan pengirisan ini untuk mendapatkan batasnya ya. Kan ini kan terhadap y ya. Yang paling dalam ini atau kita kasih kurung siku saja. Ini kan terhadap y ya. Kalau kita lihat grafiknya ini kan sebenarnya terhadap y itu kan ini ya sumbu y. Sumbu y itu berarti variabel y itu nilainya dari sini. Ini kan garis y sama dengan 0 sampai garis y sama dengan 8 min x. Kenapa kita nggak pakai y sampai 8? Ya di sini kan sebenarnya tidak sama dengan 8 dan kebetulan saja di sini sebenarnya nilainya itu 8 karena 8 min 0. Karena di sini x-nya bernilai 0. Itu untuk mengiris. Sebenarnya sudah teman-teman dapat sih di Matdas 2 di materi integral lipat. Kemudian FKP-nya tadi adalah 1/32. 1/32. Karena kita cari ekspektasi dari y, berarti 1/32 dikali y. Lalu ini gimana? Kita integralkan dulu yang di dalam kurung siku. Bentar, integral 0 sampai 8 dari 1/32 nya boleh keluar ya. Y terhadap y berarti y kuadrat per 2 dibagi 2 di sini ya. Terus pada y-nya itu berangkat dari 0 sampai, bentar, ini salah. Y sama dengan 8 min x ya. Ini kemudian kita integralkan lagi terhadap x. Terus ini kalau kita lanjutin hasilnya jadi, bentar kita zoom dulu. Oke. Hasilnya sama dengan 1/32. Bentar, jangan langsung integralin dulu, dimasukin dulu ya batasnya. 0 sampai 8. Ini y kuadrat berarti 8 min x kuadrat dikuadratin maksudnya. Dibagi 2 dikurangi yang ini ya batas yang bawah, tapi karena 0 y ya ini kan jadi 0 ya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Dx ya sekarang. Oke, ini boleh pindah ke sana jadi 1/64 ya. Jadi sama dengan 1/64 integral 0 sampai 8 dari 8 min x kuadrat dikuadratkan maksudnya. Ini dx ya. Kemudian ini tadi bentar ya kita tulis dulu ulang. Integral dari 0 sampai 8 dari apa tadi? 8 min x kuadrat dx. 8 min x dikuadratkan dx. Ini boleh dijabarkan tapi gampangnya kita pakai substitusi saja ya. U sama dengan 8 min x du, turunan u terhadap x itu kan du dx ya. Du dx itu adalah ini min 1 ya. Seolah-olah ini naik ke sini jadinya du sama dengan min dx. Oke. Kalau sudah begini sudah tinggal dirubah saja ya. Tadi ini btw ada 1/64. 1/64 integral. Tadi ini kan batas untuk x ya. Berarti kalau untuk u jadi 8 dikurangi 0. Bentar nggak? 8 dikurang 0. Berapa ini? 8 ya. Terus 8 dikurang 8 jadi 0. Terus ini jadi u kuadrat du. Tapi du ini kan min dx ya. Berarti ada min di sini. Tapi karena kalau ini min, ini boleh kita ubah jadi plus. Asalkan batasnya kita tukar. Ini jadi 8. Terus yang bawah jadi 0. Ini cuma perubahan batas biasa ya. Oke. Nah, kita peroleh. Ini tinggal diintegralkan saja seperti biasa. Ini jadi 1
1/64 U pangkat 3/3. Ini dari U sama dengan 0 sampai 8. Ini jadi 1/64 dikali 8 pangkat 3 dibagi 3. Nah, ini kan 8 pangkat 2 ya. Pangkatnya habis 8/3. Sama nggak ya dengan yang tadi? Ya, sama ya. Berarti terbukti ya, ekspektasi dari X itu memang sama dengan ekspektasi dari Y. Berarti kita bisa lanjut. Untuk ekspektasi dari XY sama saja cara mengerjakannya, hanya saja ini karena ekspektasi dari XY, kita tinggal ubah. Kalau tadi ekspektasi dari X itu ini ada pengali X, berarti di sini jadi ada pengali XY sesuai dengan yang diekspektasikan. Bla bla bla, kita peroleh hasil 16/3. Dengan demikian, kovarian itu adalah ekspektasi dari XY 16/3 dikurang ekspektasi dari X dikali ekspektasi dari Y. Ini salah, ini 8/3. 16/3 dikurang 8/3 kali 8/3, jadi min 16/9. Teman-teman bisa lihat sendiri. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dari contoh 1? Silahkan. Pada dasarnya sebenarnya kita harus paham integral lipat ya. Bagaimana kita menganalisis gambarnya itu bisa diiris gini, bisa juga diiris begini. Tapi kalau diiris begini berarti batas-batas X-nya nanti yang merupakan fungsi dalam Y. Oke, itu untuk contoh soal 1. Nanti kita lanjut saja karena waktu sudah mau habis. Misal X dan Y adalah jumlah banjir yang terjadi di Jakarta selama X adalah jumlah banjir yang terjadi di Jakarta selama 2021. Dan Y adalah jumlah banjir yang terjadi di Bogor selama 2021. X dan Y saling independen. Sebenarnya kalau secara real life ini tidak independen ya, karena katanya itu banjir di Jakarta itu ada kiriman ya dari Bogor. Tapi ya di sini diasumsikan saling independen. Oke, dan berdistribusi Poisson pada min-nya itu 1,6, 2,2. Tentukan variansi X min Y pada syarat X tambah Y sama dengan 3. Oke, ini sama dengan lambda ya. Karena di dalam sebaran Poisson, itu kan parameternya lambda. Lambda itu adalah min-nya itu sendiri. Oke, sekaligus varian sebenarnya. Tapi dalam hal ini kita pakai, karena di sini diketahui min, berarti lambda saja. Oke, lambda sama dengan 1,6 dan 2,2. Tentukan variansi bersyarat ini. Oke, terdapat 4 kemungkinan X tambah Y sama dengan 3. Karena tadi syaratnya itu adalah X tambah Y sama dengan 3, yaitu 0, 3, 12, 21, 30. Kenapa tidak boleh min 1, 4 misalnya? Tidak bisa ya. Karena tadi kan dia berdistribusi Poisson. Poisson itu kan support region itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, berarti hanya ini yang memenuhi. Oke, sesuai FKP Poisson. FKP Poisson itu kan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Oke, yang pertama itu adalah kan ini, nah karena saling bebas tadi berarti FKP gabungan itu tinggal kita kalikan saja. Yang pertama itu berarti bentar, kan 0,3 ya. Yang pertama itu 0 berarti yang X-nya 0 dan lambdanya 1,6. Berarti E pangkat min lambda, E pangkat min 1,6 dikali lambdanya 1,6 pangkat X berarti pangkat 0, hasilnya 1 ya. Berarti di sini sebenarnya ada pengali 1 ya, 1 kali ini. Tapi karena 1 ya enggak usah ditulis. Kemudian dibagi dengan X faktorial, 0 faktorial. 0 faktorial itu 1 ya. Itu berangkat dari mana kok bisa 0 faktorial sama dengan 1? Itu dari fungsi gamma. Jadi kalau kita punya fungsi gamma dari alfa itu sama dengan alfa min 1 faktorial. Fungsi gamma gimana? Kalau saya nggak salah ingat ya, nanti teman-teman cek lagi. Ini kan integral 0 sampai tak hingga dari Y pangkat alfa E pangkat mini ya gini ya. Tapi nanti teman-teman cek sendiri saja deh. Saya takutnya malah menyesatkan. Oke, tapi intinya adalah 0 faktorial itu ketika kita masukkan ke fungsi gamma 1 itu kan berarti 0 faktorial, itu hasilnya 1. Atau boleh juga kalau 2 faktorial itu kan sama dengan 3 faktorial dibagi 3 ya. Kemudian kalau 1 faktorial berarti sama dengan 2 faktorial dibagi 2, berarti 0 faktorial sama dengan 1 faktorial dibagi 1. Ini sama dengan 1. Oke, intinya 0 faktorial itu 1. Berarti dibagi 1, ini sisa yang di sini, E pangkat min 1,6. Dengan cara yang sama, tinggal kita kalikan dengan yang Y sama dengan 3. Tadi lambdanya adalah 2,2. Kita peroleh hasil yang di sini. Hasilnya adalah sekian.
Hal yang sama kita lakukan untuk yang 1,2, 2,1 dan 3,0. Maka yang dimaksud di sini X tambah Y sama dengan 3 itu peluang syaratnya yang akan menjadi pembagi nanti, ya ini semua kita tambahkan. Berapa hasilnya? Nggak tahu, saya juga ribet ya ngitungnya. Oke, nah maka peluang bersyaratnya itu adalah kalau kita ambil Z sama dengan X min Y, karena tadi kan di sini dibilang peluang variansi bersyarat X min Y pada syarat X tambah Y sama dengan 3. Maka variansi bersyaratnya itu adalah kita cari dulu peluang bersyaratnya. Peluang Z sama dengan min 3, ini dari mana kok min 3? Ini untuk yang pertama ya, 0 dikurang 3, kan X min Y ya. 0 dikurang 3, min 3. Peluang Z sama dengan min 3 pada X plus Y sama dengan 3. Itu berapa? Berarti yang pasti pembaginya itu adalah yang di sini, peluang X plus Y sama dengan 3, yang adalah jumlahan dari ini semua, itu segini. Nah, ini dari mana muncul? Ya, ini dari ini tadi, yang 0,3, 1,747 E pangkat min 3,8. Kalau kita mau buktiin ini hasilnya adalah yang di sini, sebenarnya boleh-boleh saja ya. Kan tadi harus irisannya ya. Irisan dari X min Y sama dengan min 3 dan X plus Y sama dengan 3. Bentar, kita coret di sini saja. Irisan dari, kan tadi X min Y sama dengan berapa ya? Min 3 ya. Min 3 X plus Y sama dengan 3 ya. Benar gak sih? Sama dengan 3. Ya benar ya. Nah, ini kan tinggal persamaan linear dua variabel sebenarnya. Nah, kita bisa pakai substitusi, eliminasi, Gauss-Jordan bahkan, atau kita sekalian kan teman-teman ada materi pengantar aljabar linear ya, kita sekalian pakai metode determinan, misalnya metode inverse maksudnya. Ini berarti 1 min 1 1 1, kemudian ini ada XY, kemudian di sini ada min 3 3. Nah, untuk menjamin apakah persamaan kita ini sudah benar, untuk memposisikannya dalam matriks, kita kalikan saja. Ini kalau ini kali ini kan jadi suatu vektor baris ya. X dikurang Y sama dengan yang di sini. Min 3 benar, kemudian X plus Y sama dengan 3. Ya benar ya, sesuai dengan persamaannya. Berarti kalau dari sini itu kita peroleh vektor kolom untuk X, Y itu adalah ini kok gini ya, mestinya ini gini ya. Ini sama dengan inverse ya. 1 min 1 1 1 ini kita inversekan dikali dengan vektor kolom hasilnya tadi. Oke, ini hasilnya gimana? Kita inversekan berarti 1 per determinannya dulu ya. 1 per determinan berarti 1 kali 1 1 dikurangi min 1 ya, karena 1 kali min 1 berarti setengah dikali adjoinnya. Adjoinnya berapa? Gampangnya ini tinggal kita pindah saja ke sini. Ini 1 1, ini berubah tanda. Min 1, maaf salah. Mestinya min 1 jadi 1 ya. Min 1-nya jadi 1, terus ini jadi min 1. Terus ini jadi min 3 3. Oke, tinggal kita kalikan saja biasa. 1 dikali min 3, min 3 ditambah 3 kali 3 itu berapa? Kok 3 kali 3? Ulang. 1 kali min 3, min 3. 1 kali 3, 3 ditambahin jadi 0 ya. 0, sebenarnya per 2 ya. 0 per 2, karena sini ada setengah. Tapi karena 0 per 2 itu kan 0 juga. Terus ini min 1 kali min 3, 3 ditambah 1 kali 3, 3. 3 tambah 3, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Oke, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Benar nggak? Benar ya, sama dengan yang di sini. Oke, kita peroleh hasil sekian. Itu kalau kita pakai kalkulator hasilnya segini. Oh iya, ada juga ya metode lain. Ada metode Crout, metode Dolittle, metode Cholesky. Ada juga metode-metode yang lain. Teman-teman silahkan lihat sendiri. Oke, nanti itu untuk yang Z sama dengan min 3. Terus ada juga Z sama dengan min 1. Ini dari 1 dikurang 2. Sama saja logikanya dengan yang menulis persamaan 26 tadi. Kemudian, kok 26? Maksudnya 30 ya? Kemudian nanti itu dengan cara yang sama kita peroleh hasilnya sekian. Ini min 1, pembaginya sama. Ini dari mana? Dari, kan ini Z sama min 1 ya. Di sini 3,872. E pangkat min 3,8. Dan seterusnya untuk keempat yang tadi. Nah, terus kalau kita mau cari varian kan kita perlu ekspektasi dari Z pada syarat yang ditentukan.
Kemudian ekspektasi dari Z kuadrat pada dasar yang ditentukan. Nah, ekspektasi Z-nya itu adalah tinggal kita masukkan saja, karena ini diskrit ya, jumlahan dari X dikali Z dikali yang tadi peluangnya. Kita peroleh hasil segini. Kemudian kalau Z kuadrat berarti jumlahan dari Z kuadrat dikali peluang-peluang yang tadi. Kita peroleh hasil segini. Variansi bersyaratnya itu ya tinggal kita kurangkan saja ekspektasi bersyaratnya, ekspektasi Z kuadrat pada syarat yang ditentukan dikurangi kuadrat dari ekspektasi bersyarat Z pada X plus Y yang ditentukan. Kita peroleh hasil segini. Oke, itu untuk nomor 2. Ini sebenarnya sudah lewat ya. Kalau sesuai jadwal puasa itu kan seharusnya 40 menit. Ini sudah lewat 4 menit, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut karena tinggal 2 soal lagi kok. Oke, 2 random variable X dan Y memiliki joint probability density function sebagai berikut. Teman-teman yang punya kegiatan silakan boleh kok keluar dari Google Meet karena memang sebenarnya seharusnya waktunya sudah habis ya. Oke, 2 variable continue bla 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 punya FKP-nya begini. Temukan covarian dari X, Y. Nah, itu sebenarnya kita cari dulu dengan cara yang sama karena di sini melibatkan suatu variabel konstanta yang tidak kita ketahui jumlahnya yaitu K. Dengan yang sudah kita pelajari dalam fungsi peluang perubahan acak, integralnya ini harus sama dengan 1, integral lipat 2 dalam hal ini karena melibatkan 2 variabel. Nah, itu kalau kita operasikan, itu kita peroleh K sama dengan 1/16. Nah, saya tidak tuliskan lagi K-nya ini dapat dari mana karena sudah kita bahas di dalam pertemuan pertama kemarin. Pertama ya? Iya. Terus pertama bukan ya? Ya pertemuan keberapa pokoknya sudah kita bahas ya. Kemudian covarian itu adalah ekspektasi dari XY dikurang ekspektasi dari X kali ekspektasi dari Y. Untuk ekspektasi dari X dan ekspektasi dari Y kita harus punya sebaran marginal bagi X dan bagi Y. Kalau ini kan pakai sebaran gabungan ya. Kemudian kalau kita mau cari sebaran marginal bagi X itu kita integralkan pada batas-batas Y terhadap Y. Dalam hal ini karena batas-batas Y-nya adalah 0 sampai 2, maka kita integralkan terhadap Y 0 sampai 2. Kemudian ini jadi FKP-nya saja X kuadrat dikali 1 ditambah 2Y. K-nya tadi 1/16. Kita peroleh hasil yang ada di sini. 3X kuadrat per 8. Pada batas-batas X-nya sudah ditentukan di soalnya. Dengan cara yang sama kita bisa mencari fungsi sebaran marginal bagi perubahan acak Y. Kita peroleh hasil seperti ini, pada batas-batasnya seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya di sini kalau kita jeli itu kalau kita kalikan fungsi marginalnya tadi itu hasilnya adalah FKP gabungannya. Maka sebenarnya artinya adalah itu pasti perubahan acak tersebut saling bebas atau bebas stokastik atau independen. Akibatnya covariance-nya mesti sama dengan 0. Tapi secara formal itu kalau kita hitung ekspektasi X-nya 3/2, ekspektasi Y-nya 11/9, ekspektasi XY-nya 11/6. Nanti teman-teman silahkan lihat sendiri karena waktunya sudah habis. Nanti covariannya itu adalah 0 dan terbukti bahwa memang sesuai dengan tadi sifat dari dua perubahan acak yang saling bebas stokastik. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Diberikan dua variabel acak X dan Y, diketahui bahwa ekspektasi X-nya 3, ekspektasi X kuadrat 17, ekspektasi Y 12, ekspektasi Y kuadrat sama dengan 291. Ragam dari 2X min Y itu sama dengan 115. Berapa koragam atau kovarian dari A, B? Ini sebenarnya berangkat dari yang tadi ya, sifat-sifat covariance tadi, yang mana itu sebenarnya berangkat dari sifat-sifat variance dan sifat-sifat ekspektasi. Jadi sebenarnya intinya ada di ekspektasi. Nanti silahkan teman-teman lihat sendiri. Ini sebenarnya tinggal masukin angkanya saja ya. Kita peroleh hasilnya itu 112. Nanti teman-teman lihat saja kalau ada yang mau ditanyakan dari soalnya silahkan bisa di PC saja. Kemudian ini ada challenge, silahkan teman-teman lihat harga saham blue chip 2 perusahaan pada akhir bulan tertentu dimodelkan sebagai variabel acak X dan Y yang menyebar sebagai berikut. FXY-nya itu adalah 2X pada X dari 0 sampai 1 dan pada Y yang bernilai X sampai X plus 1 dan 0 untuk yang lainnya. Temukan variansi bersyarat. Ini nulisnya gini ya, ini V kecil. Variansi Y pada X sama dengan X kecil. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Silakan teman-teman. Secara keseluruhan apakah ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya waktu sudah habis ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, oh ya,
nanti silakan dipersiapkan ya, minggu depan itu kan pertemuannya memang masih sama Kak Renasya, tapi minggu depannya lagi sudah UAR. Teman-teman silakan persiapkan diri nanti untuk UAR-nya. Oke, dan juga nanti akan ada tugas ya, tugas yang ketiga, tugas yang terakhir untuk kita di responsi ini. Silakan nanti teman-teman kerjakan antara nanti atau besok sih di postingnya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk responsi hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Oke, saya izin stop share. Oke, terima kasih untuk teman-teman untuk responsi hari ini. Silakan teman-teman boleh meninggalkan ruang Jimit. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. 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 Terima kasih Kak.